anggap ini adalah kebabi-babian, bukan monyet-monyetan, atau bukan ke anjing-anjingan. Dengan mereka tidak memiliki aturan atau tidak memiliki ketentuan tentang batasan aurat atau bagian tubuh yang kelihatan, larangan bagian tubuh yang kelihatan, mereka menganggap itu hal yang biasa. Karena untuk norma yang berlaku, untuk aturan yang berlaku, itu tidak berlaku bagi mereka. Karena bagi mereka cukup sopan ketika mereka berpenampilan tanpa sehelai benang pun. Yang jadi pertanyaannya, ketika Dinda Julius tidak punya aturan tentang batasan aurat sebagai laki-laki dan juga perempuan, Babi juga tidak punya aturan tentang batasan aurat bagian tubuhnya yang nggak boleh kelihatan dan tidak boleh kelihatan, bagian dari tubuh yang nggak boleh kelihatan. Yang jadi pertanyaannya, kok mirip sama Babi? Kok sama Julius sama Babi? Bisa saya jawab? Hah? Bisa saya jawab? Iya. Nah, Silakan dijawab. Sama nggak ketika Anda tidak punya aturan tentang pakaian, Babi juga tidak punya aturan tentang pakaian, sama nggak? Iblis pun Pendeta tidak Yusuf punya mukanya aturan sedih kali loh waktu berpakaian. bilang Apakah Anda seperti iblis? Pak Pendeta Yusuf sedih kali mukanya, tuh kan? Iblis pun tidak ada larangan pakaian di Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Anda bisa seperti iblis? Oh, lari ke iblis. Sama. Ya sama itu, soalnya sama. Kok lari ke iblis? Sama soalnya. Iblis di Al-Quran tidak ada larangan dia berpakaian. Ya? Lu. Iya. Oh iya iblis. Ya, tapi kok sama iblis? Tahu yang sama iblis. Masalah pakaian. Iblis pun tidak ada aturan tentang berpakaian. Sama menutupi juga aurat. dengan babi. Sama, oke, tambah lagi satu. Baik-baik. Ya, Julius sama dengan babi dan sama dengan iblis. Bisa tidak Pak Pendeta Iblis pun memang nggak ada ketentuan tentang berpakaian. Pak Pendeta nusap. Minggir Pak Pendeta, minggir. Kasih Pak Pendetanya. Apa itu? Ya, coba Bapak Pendeta, Dinda Pendeta Yusuf, silakan tanggapin. Apa pertanyaannya? Ya, kan tadi udah dikaji nih sama Julius. Selaku iman Kristen, kalian tidak punya ketentuan dan juga aturan tentang berpakaian atau batas bagian tubuh kalian, laki-laki ataupun perempuan, yang tidak boleh diperlihatkan. Gak ada aturannya. Dan babi pun gak ada aturannya. Gitu loh. Tentang bagian tubuh mereka yang mana boleh diperlihatkan dan mana tidak boleh diperlihatkan. Yang jadi pertanyaan, kok mirip sama babi? Pak Pendeta, setan juga Ya, punya aturan sebenarnya berpakaian di Al-Quran. Sama. Di Alkitab ada aturan juga dalam berpakaian. Satu Kata tahun Julius tadi nggak ada. Ada aturannya dari Yesus. Di mana tertulis? Nanti- Aturan dari Yesus di mana? kalau beribadah telanjang semua ke dalam gereja. Iya, Ada. di mana aturannya tertulis dalam Bible dari Yesus di mana? Di dalam 1 Timotius 1 Timotius berapa? ayat 9. Apa? 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Bentar ya. Jangan Ini terus sebenarnya- perbatukan di kitab Injil. Ya, Ini kitab sebenarnya Roma tulisan itu Paulus firman lagi. Allah juga, Bang Faruk. 1 Perkataan Timotius Paulus juga lagi. firman Allah. Jangan paksa harus di Bible semua, di Injil. Yuk, harus di Bible lah. Jangan paksa di Injil. 1 Timotius Pasal 2 ayat 9. Timotius 1 Timotius pasal 2 ayat 9. 2 nomor 9. Ya, ingat ya, saya tanyakan perkataan Yesus. Ya. Nih. Jangan bagi para perempuan, hendaklah mereka berdandan dengan cara yang pantas serta bijak. Bijak memilih pakaian yang sopan dan rapi. Jangan suka memamerkan diri dengan menghias rambut secara berlebihan atau mengenakan banyak perhiasan, mutiara dan pakaian mahal. Di sini gak ada juga nya ditentukan bagian tubuh yang boleh kelihatan, gak ada. Gak nyambung datanya ini. Itu gak ada. Alkitab tafsiran apa yang abang baca itu? Loh, kok tafsiran? Terjemahan baru. Hah? Alkitab terjemahan apa yang abang baca itu?
TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Nah, itu ndak ini kata-katanya. Nah, Di sini tapi ini dibikin kan terjemahan Bibelmu juga. ada terjemahan lama. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Itu apanya? Oke, hendaklah mereka berdandan dengan pantas, ya kan? Pantas dan sederhana. Iya, pantas dan sederhana. Sekarang Dan oke, sopan. kita tanya. Itu Oke, batasannya. kita tanya lagi, ya kan? Oke, kita buka data lagi. Atau Bagi babi pun ini cukup pantas, pendeta. Cukup pantas Al-Faruq bagi makan babi. daging babi itu enggak membawa kematian. Tidak Al-Faruq. ditutupi selai benang pun bagi babi cukup pantas. Babi yang lain pun mengatakan begini pantas. Loh, Pantas oh juga babi begini. pula abang kasih perumpamaan. Kenapa enggak tunggu sekalian? Kambing. Karena kan sama-sama nggak punya aturan, babi juga nggak punya aturan. Kambing ada aturan kambing. Dan begini pun pantas juga bagi babi begini. Kerbau ada aturannya juga. Biar sembarangan juga dia. Nih, ini Kalau ke toilet orang muslim kan harus memang diatur di dalam Al-Quran. Pakai makanya kaki saya kiri, bilang tadi. keluar kaki kanan. Makanya saya bilang tadi, ya, seluruh binatang itu tidak memiliki aturan. Jadi Atau disebut dengan syariat. Mereka tidak punya aturan. Mereka boleh menentukan hidup mereka menurut persangkaan mereka saja. Dan babi ini adalah salah satu binatang yang mewakili binatang yang lainnya kubuat. Mewakili monyet, anjing, babi yang jadi perumpamaan ini. Operasinya. itu salah itu Yang jadi Bang Faruk. pertanyaannya di pendeta, kenapa gitu loh? Ketika kau tidak punya aturan, kenapa sama babi dan binatang lainnya yang nggak punya aturan? Loh, Alkitab tadi kan prakteknya kan kami sopan kalau ini ke gereja berpakaian sederhana. Yang layak menurut kalian kan? Loh, jadi Nah, bagi babi pun kayak gitu layak bagi dia. itu keliru juga perumpamaan itu. Abang sesat itu Perumpamaan pikirannya. lagi. Binatang tetap binatang, manusia beda. Oke, Manusia sekarang saya itu tanya. makhluk yang mulia. Sekarang saya tanya sama pendeta. Ini maaf ini ada pendeta. Pakai jas dan Apa bayar. yang membedakan kamu sama babi? Silakan. Nah, sama abang bedanya apa sama Ya. binatang? Loh, Sama. balik. Sama gedungnya. Kenapa abang pakai baju? Karena beda dengan babi. Nah, karena aku beda gitu loh. Kalau Beda kau dengan tanya babi, aku kan? apa bedanya? Dengar tidak? Kalau kau tanya aku apa bedanya kau sama babi? Banyak. Dari ujung rambut sampai ujung rambutku itu beda sama babi. Perihal lagi tentang ketentuan. Aku punya aturan selaku iman Islam. Tak boleh begini, tak boleh begitu, tak boleh begini, tak boleh begitu. Kalau kau kan tadi kita kaji kau nggak punya aturan. Kenapa nggak ada Babi aturan? punya Ada dalam aturan. Alkitab kami. Maka sama babi. Saya Jika Bang memang Faruk. kau menyatakan lebih Saya- baik, saya jika sesat memang kau pikiranmu menyatakan itu, kalian sesat mau pikiranmu, menyatakan kalian lebih Cani baik Bar. daripada babi, Kapan Saya kamu sama lompat dari atas Bapak ini mau Monas? menyatakan lebih baik daripada babi. Ayo. Kamu lompat dari atas Coba Monas. paparkan kepada kami, gitu loh. Apa bedanya kalian sama babi? Silakan. Beda. Jangan lari-lari lah layarmu. Kamu ini memang untuk menaikkan followersnya ini kayak gini terus menyerang ajaran Kristen. Ya, maafkan dia lah, Pak Pendeta, maafkan dia. Bukan dimaafkan, ini masuk neraka itu nanti. Masuk neraka. Saya yakin masuk neraka itu. Cara ngomongnya nggak bagus. Cara ngomong Jadi begini, juga, Ibu, di Alkitab kami ada aturan dalam berpakaian sederhana, sopan. Jadi itu kan sudah disampaikan. Beda dengan Mana aturannya tertulis di mana? Dari Yesus di mana? Kalau yang penting sudah dibacakan kalau tadi kita kan. pakai tank top boleh nggak? Aturan Bibelmu nggak punya aturan. Aku yang kau salahkan. Pak Pendeta. Kapan pakaian kamu yang lompat ke atas sederhana, Monas, yang tidak Cani boleh Bar? berlebihan, ya kan? Hah? Kalau seandainya hanya pakai tank top aja boleh nggak? Apa itu? Tank top. Apa tekstop itu ya? Oh. Tank top Baju itu you tali can kaki. see. Baju you Tato. can see. Baju you can see. Ada larangannya, intinya berpakaian sederhana itu kan sederhana. Kurang Sopan. bahan. Ah, Kan kurang kamu- bahan. Kan bisa juga ini menggoda laki-laki, menggoda orang lain untuk jatuh dalam dosa.
Kalau gini boleh nggak? Kalau Kok nggak gini dilarang boleh nggak? kalau Bentar itu. menggoda, Syanibar. Bentar itu. Kalau gini boleh nggak? Kalau gini. Dia kalau Pak sama Syanibar kau dengan panas dia babi. itu. Sama kau Nggak panas gini. sekali tuh. Kalau gini boleh nggak? Kalau gini. Makan Boleh daging babi nggak? itu Syanibar. Makan Kalau babi kayak gini itu. boleh nggak? Cuman perutnya aja ditutupin gitu loh. Pendeta Ya maafkan kalau kalian saya jadi ya, babi Pak boleh. Pendeta. Kalau kamu mau jadi babi. Syanibar Kalau gini kalau mau boleh jadi nggak? babi. Pendeta ya. Jadi patuh sama dengan babi. Kalau kayak gini boleh nggak kayak gini? Syanibar kalau mau jadi babi boleh seperti itu kamu. Loh kok marah Dinda? Oh enggak, saya masih Kok terlalu bisa diri sama kuasai babi diri. sih? Terlalu iri sama babi. Kalian yang babi, Ya. Kok terlalu kau yang iri babi sama juga. babi? Kau pakai pula ilustrasi babi apanya? Orang Kristen di Alkitab Biar aja Pak itu. Pendeta. Babinya kumpul aja sini, mana kasih buat kita sini. Nanti kita makan. Aduh, Faruk, Nanti kita makan babi. bertobat kalian itu jadi Islam. Nggak ngerti kalian Al-Quran kalian? Loh, kok nggak ngerti? Kayak Kan yang kalian nggak ada aturan, tidak mempercayai yang nggak ada aturan ya kan bersama ini di Injil. Bible Bapak, Pak. Kalian mempercayai hadis sama Bapak. kata-kata ulama. Bapak kenapa nggak mikirnya dari tadi simpel gitu loh? Iya juga ya, nggak ada memang aturan harus begini, harus begitu, pakaian Enggak kami. lah. Nggak ada. Kok kenapa nggak bisa mikirnya begitu, Pak? Akui saja gitu. Iya juga ya, nggak ada Ada aturan. kalau misalnya kami sama Aturan babi, dilakukan juga tentu tidak kami ke dilarang gereja kami telanjang, sama Bu Yanti. Ada enggak aturan itu? Apa Pak? Aturan Ada apa? enggak aturan di Al-Quran melarang kawin Hah? sama setan? Hah? Ada enggak larangan kawin sama setan di Al-Quran? Kawin sama setan. Ya. Di Al-Quran ada Mana? enggak larangannya? Muhammad sudah disinggung Nggak ada, sama kan? setan. Hey, di Al-Quran itu Muhammad udah kena larangan-larangannya sihir ada. setan. Nggak boleh kawinnya sama ini, sama kata ini, dia- sama ini. Nah, Setan pendeta. itu Mereka jin. itu cium batu. Setan itu pendeta. bukan jenis manusia. Mereka cium batu, Kita bisa buat minum Pendeta. kucing onta. Enggak ada di Alkitab Pendeta. kita bisa buat sembarang. Woi, pendeta Ngomong diam. satu-satu Nggak bisa, sesama kan? sesama penghuni neraka satu-satu ngomongnya dong Diam. Bapak. Jangan Pendeta diam. Yusuf ngomong apa tadi? Yusuf. Minum tadi, kencing ngomong onta. apa tadi? Ngomong apa tadi? Disihir apa? Kau jangan Cium- hujat polisi anjing. Hah? Cium batu. Kamu hujat kau kan? Babi kau memang. Kau yang Orang babi juga lah. Kau babi, bang bangsat kau. Menghujat kau tadi. Kau yang basah juga. Apa? Apa yang Apa? Masa Lu jadi kalian yang kelahi, babi kalau kau kelahi itu tadi kan? setan namanya itu. penghujat Jangan kau kelahi anjing. lah. Anjing Diam kau kalian dulu, babi. kau juga sama aja. Kau Ketawa-ketawa babi aja kau. kita. Tahu diam. Kenapa kau menghujat kalau gitu anjing? Hah? Kau yang anjing. Kenapa kamu hujat anjing? Hah? Loh, apaan yang dihujat? Kau ngomong apa tadi coba? Semua dengar sini kau ngomong apa tadi? Tapi Loh. saya diam-diam aja kalau kau tahu-tahu kau diam. Kau udah menghujat saya marah. Tai kau memang. Kau yang babi. Kau di mana kau? Kau di mana? Di mana Cari kau sendiri. Bujang Enam? Di mana kau Bujang Enam? Pendeta, Mana? nggak usah dilawan nih. Pulang aja Pak Pendeta, turun aja Diam sudah. kau Julius. Daripada Kau kelahi. diam kau toh banget diam. Kau juga sama aja kau tai kau. Biar kami tai, enggak apa-apa. Tai kau. Temanmu Iya, hujat nggak kau, apa-apa. kau bela. Babi kau memang. Iya, enggak apa-apa. Ah, Memang kalau kami babi betul, enggak mungkin kan? iya, Tetap memang betul manusia. babi kau betul. Enggak ada aturan Iya, itu. sembarang aja enggak apa-apa. Ya, diam kau. Iya. Ya, kau babi memang. Iya, enggak apa-apa. Ya udah bagus. Terima kasih. Ya, Kau biasa babi. aja lah. Memangnya Ya udah, kau babi saya memang. jadi Ya kurus kalau Bapak olok terus, enggak kan? Enggak, ada bisa puas, sakitnya. bisa puas. Lihat saya puas kau babi. Jangan kok marah mama, masukkan. Marah nanti kau di handphone lagi otakmu. Ah, Itulah kualitas Islam. Marah, tidak marah aja maunya. nah, diam kau, Ro, dan main kau baca kau Jimmy, bangsa. Itulah kualitas Islam. Memang Kau nggak tahu apa kau, tai. Diam kau. Jam 8. Kami dibilang seperti babi enggak marah, biasa-biasa aja. Ya apa? Aku juga kalau dibilang kita masalah, tapi kalau dia kau menghujat nabi kami marah. Ya, Ya, ya memang diam nggak boleh kau itu. dihujat lah. Tapi kalau kami Ya, kau dihina dihujat ada tadi. masalah. teman kamu menghujat tadi nggak? Aku tanya kau. Nggak tahu. Enggak. Kalau kau yang menghujat agamanya orang, nabinya orang gimana? Nabi Apa yang siapa kau hujat? Kau punya nabi? Hah? Kau punya nabi? Sampai hujat, apa yang hujat? Iya, yang hujat kalian kan?
Apa yang Nabi. penghujat? Enggak, Coba. kau punya nabi Emang yang punya benar. nabi? Emang punya Nabi pun nabi aja, nabi comot kau. Sekarang gini aja Pak Yulius. Anda sendiri yang mengatakan tidak ada aturan. Rasain abang Naomi, halo marah. Poda. Kok kalau tidak ngomong jangan berisik. Begini, dari tadi kita nggak ada penghujatan. Kita mencari data tentang aturan dan larangan. Bahkan di dalam Bible sendiri, adakah larangan tidak boleh kita menikahi, mengawini ibu kandung kita? Ada nggak, Papa Julius? Di Al-Quran ada tuh. Surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan bagi kamu menikahi ayah ibumu kandung, ibu mertuamu, saudara-saudara dari ayahmu. Ada. Ya, Sekarang, benar. di dalam Bible ada nggak? Tidak ada. Tapi Tidak orang ada. Kristen tidak mungkin melakukan itu. Ya walaupun kalau manusia ini walaupun tidak punya agama, tidak mungkin berbuat kawin sama ibunya. Ya, Tidak jangan bilang mungkin. tidak mungkin, Pak. Ya. Jangan bilang tidak mungkin. Ya, tidak Itu mungkin. Bible-nya ada kisahnya Pak, kenyataannya di Ya, Bible tidak ada mungkin orang dikisahkan anak yang berzina dengan bapaknya di situ ada Pak. Tidak ada larangan berzina, Larangan noise. tidak ada hukuman bagi mereka yang berzina dalam Bible-mu ada Pak. Jadi kalau tidak ada larangan, boleh dong. Ya tidak boleh lah. Di dalam Al-Quran juga tidak dilarang makan racun kan? Masa kita mau makan racun? Ayo, ibu mau makan racun kan? Tidak mungkin kan? Gini, ada. Ah, Ada Bang Mati, larangannya Bang. membunuh diri itu adalah perbuatan yang zolim. ya itu kan bunuh diri. Tapi kalau makan racun kan tidak ada Loh, larangan. makan racun itu emangnya nggak bunuh diri? Diharamkan bagi kamu yang membuat mudarat Pak. bagimu. Itu ada dalam Islam Bang, yang membuat celaka Pak, di bagimu. Islam Ada, itu Bang. aturannya ada semua, Pak. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi lengkap, Iya. komplit, Kalau Pak. larangan Aturannya. Kristen, Larangan makan racun ya, itu. kalau ya, Kristen, sama saja. ya, Bapak tubuh Julius, ini- Ya. Bapak Julius, larangan makan racun itu kan sama saja bundir, bener kan? Nah itu dilarang di dalam Islam, gitu loh, ya. Nah, sementara di dalam Bible kalian, Markus 16 itu Yesus mengatakan, yang menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, sekalipun dia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dia menjamin keselamatan bagi orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tanda-tandanya apa? Sekalipun minum racun maut tidak akan mati. Nah, sudahkah Bapak Julius minum racun maut? Nah, permasalahannya, apakah saya mau mencobai Tuhan? Loh, bukan. Kalau mencobai saya Tuhan. makan racun, saya tidak Bapak mati. mengerti nggak? Itu mencobai Tuhan. Itu Ya, tanda-tanda Pak. tentang orang beriman. Orang Pak. Kristen Beriman, Pak. Bapak mengerti nggak? Bapak dilarang mengerti mencobai Tuhanmu. Sebentar Pak Julius. Jangan engkau cobai. Kita, tenang, Bapak bicara sama seorang perempuan. Masa Bapak kayak begini sih di rumah sama bininya? Loh, Nah, ini yang benar. Ya sabar Apakah dulu. salah itu? Apakah salah? Nah, sabar dulu. Mencobai Tuhan itu apakah salah? Sebentar. Ini bukan mencobai Tuhan. Apakah Tuhan dibaptis? Yesus dibaptis. Nah, apakah Yesus menyelamatkan dirinya sendiri? Dia memang Tuhan. Saya bertanya, di dalam Markus 16, siapa yang memberi dirinya dibaptis, ya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dia akan diselamatkan. Coba bacalah Markus 16, Pak. Dari Tidak nomor ada 15. itu. Oke, saya baca ya, Pak. Ya. Orang yang dibaptis itu Bentar, namanya Pak. Saya menyucikan baca diri. saya baca ini, Pak. Saya baca aja deh, ya. Ini saya baca kitab suci Anda ya. Markus 16 mulai dari nomor 15. Nah, ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Inilah tanda-tandanya. Makanya dikatakan,
mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, sudahkah Anda minum racun maut? Saya pernah saya laksanakan itu. Saya jalan ke daerah kampung yang banyak racun. Saya berdoa, mereka kasihkan minum, saya minum, tidak apa-apa. Iya. Iya, coba Bapak Julius Tidak bisa apa-apa. open cam. Bisa. Coba Bapak Julius coba sampling sekarang. Iya, Kalau sekarang, Bapak sekarang, Julius sekarang. open cam sekarang. Dengarkan saya, dengarkan saya. Kalau Bapak Julius Itu nggak sesuai racun, dengan sebentar, Bapak ayat Jo. itu. Kalau Minum Bapak Julius racun minum maut. racun Semangat aku sekarang, nih. Anda baru Iya, menduga semangat. kemungkinan Open tidak cam, diracun open itu. Open cam. Nah, kalau Bapak Kalau Julius cuma minum waktu racun itu, sekarang, saya sebentar Mm-mm. Kak, saya akan dengan Ito Faru lompat, bukan dari Monas lagi. Monas kan ke Jakarta nih. Enggak. Nah, Kalau memang benar dia minum racun, ya ini pegang janjiku teman-teman ya. Kupotong rambut temanku si gondrong yang nggak bercelana jadi cepat. Rambut si gondrong deh ya, cepat. Kupotong. Kupotong cepat. nah coba sekarang Bapak Julius. Kau anjing, tai kau Mana foto saya ini? paruh Yang dulu lah anjing kau. Poda. Ini lagi kami menantang. Foto saya ini hilang. Ya udah. Saya sudah suruh open cam. Open cam. Nah, Minum. Open cam. Nih, saya sudah undang. Bapak Julius. Oke. Tepuk tangan Ita. Tepuk tangan dulu. Jadi begini Bu, ceritanya. Di Kampung Bentian di Kalimantan itu. Enggak, sekarang Bapak Julius. Sekarang Pak, ulangi Sekarang lagi apa? Pak. Yang Bapak cerita itu Pak Julius, itu dugaannya Bapak akan diracun, Ya. tapi belum tentu Bapak diberi racun. Masalah buktikan dalam sekarang. ayat tersebut Tapi kita yakin, kita tidak akan dijaga mati oleh Tuhan. ketika minum racun. Kalau Tapi orang bukan itu minum punya racun, iman, sengaja, sedikit nggak boleh. saja Enggak. beriman, orang Coba itu Bapak tidak minum akan mati racun. dalam minum racun, katanya ayat itu. Anda bisa buktikan Iya. benar? Katanya inilah tanda-tanda bagi orang yang percaya. Bapak percaya kan sama Yesus? Percaya. Bapak dibaptis? Dibaptis. Tanda-tandanya sekalipun engkau minum racun maut, Bapak Julius, kau akan diselamatkan. Tapi kalau Amin. kita minum racun, berarti mencobai Tuhan kan? Tidak. Kami orang Kristen dilarang mencobai Tuhan. Oke, Iya. sekarang gini. Gimana? Inilah tanda. Mencobai Tuhan orang Kristen. Coba Bapak Kalau Julius. tidak tahu nggak jadi masalah. Dengar. Ini katanya begini. Tentang Siapa kata Yesus, yang- jangan Bentar, jangan Bapak mencobai Jo. Tuhanmu Izin, itu Bapak pada Jo. iblis Pak. Bapak iblis apa Kristen? Bentar, Bapak Jo. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Pertanyaannya, kata siapa ini merujuk kepada siapa? Nah, dengar sudah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Kata siapa ini merujuk kepada siapa? A, kepada Yesus, atau B, kepada pengikut-pengikut Yesus? Ada otak. Semua orang Kristen. Oke. Ya, semua orang Kristen. Nah, betul. Apabila Tanda- dibaptis, sebentar, Pak. itu dia Sebentar, yakin Pak. diselamatkan. Ini saya bacakan ya. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan kepada Yesus. Apa tanda-tandanya Yesus? Nah, Yesus mengatakan, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, sekalipun ia minum racun maut, ia tidak akan celaka. Sekarang, Pak Julius percaya kepada Yesus. Pak Julius memberi dirinya dibaptis. Sekalipun Pak Julius minum racun maut, ia tidak akan celaka, wahai umat muslim. Coba tunjukkan. Kalau saya tahu itu racun, berarti saya kan mencobai Tuhan. Enggak, di sini kan tanda-tanda Nah, untuk orang-orang. enggak, mencobai Tuhan. Loh, ini untuk Dia orang-orang. ditanya aja orang Kristen, seluruh orang Kristen. Tidak mau, dia berdosa mencobai Tuhan Allahmu. Ini nggak dicobai, yang mencobai Tuhan, Dicobai. yang mencobai Yesus itu Nah, hanyalah kita- iblis. kita tahu. pertanyaannya, berarti ini omongan siapa ini? Siapa yang Kita percaya? kita tahu racun itu kalau kita minum mati. Tahu kita itu. Oh, Nah, berarti nggak berarti kalau diselamatkan kita ya? paksa, Betul, kalau Pak kita Yunis, paksa berarti nggak minum, diselamatkan ya? berarti kita mencobai Tuhan. Berarti nggak diselamatkan ya? Nah, berarti kita mencobai Tuhan kalau kita paksa minum. Berarti Itu nggak masalahnya. diselamatkan ya?
Nah, kalau begitu pertanyaan saya, pertanyaan saya begini Pak. Mau 10 gelas Ya, pun sebentar jadi Pak Julius, masalah. Pak Julius, Kalau kita Pak tidak Julius. tahu. Sebentar Pak Julius, Pak Julius nanti kalau sama saya debat kesini nanti Pak Julius jadi kurus. Kasihan istri Bapak. Ih, abang kok tambah kurus gara-gara debat sama Nora, kan gitu ya kan? Istri saya sudah tidak ada. Oh, istrinya nggak ada Yang lagi. 2 tahun sudah ya. Promo dia. Pun aku. Nah, Pak Julius, satu-satunya ayat tentang janganlah kau ini cobai dikatakan Tuhan begini. Allahmu di dalam Bible-mu adalah terhadap iblis. Masalahnya Bapak iblis apa seorang yang beriman kepada Yesus? ini begini. Ini dia bilang begini, yang 17-nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, bukan kepada Tuhan. Kalau saya makan racun, apa manfaatnya bagi Tuhan? Loh, tapi katanya tanda-tanda ini nggak ada akan manfaatnya. menyertai orang-orang yang Sia-sialah percaya pekerjaan kepada itu. Tuhan. Loh, Pak. Sia-sialah pekerjaan itu. Tuhan tidak mau punya pekerjaan yang sia-sia di dunia ini. Oh, berarti ini bohong. Ya, Bohong. bukan bohong. Nah, jadi terus Kalau dilakukan apa untungnya? loh, sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus memberi tanda-tanda sekalipun minum Kalau racun tidak akan celaka? dilakukan tidak ada untungnya. Justru Loh, kita tapi ini mencoba Tuhan. katanya, Pak, Bapak bisa mencerna pernyataan nggak? Mencerna beri apa kata-kata nggak? Dengar Pak, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya apa? Percaya katanya, yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, betul? Bu, Ibu Bu Guru sama Pak Mas'ud aja. Yang pendebat dulu. Ibu Bu Guru di situ aja. Pak Mas'ud itu yang orang pertanyaan ini dijawabkan buat apa mencobai Tuhan? Sudah dijawab itu. Sama Pak Mas'ud Bu Guru. Larangan untuk jangan mencobai Tuhan itu hanya Coba kepada tawarkan iblis, dulu Pak. akunnya siapa, pasarkan dulu akunnya apa Lepandi biar di follow. Oh, 1,8 ini Fandi Ahmad, tolong di follow ya akunnya, diklik tambahnya nih, karena tambah saya juga belum apa. Nah, di follow, ayo 1,8. Cuma masalah perpuluhannya tadi itu. Kita bahas masalah perpuluhan aja. Oh, persepuluhan. Ya. Oh, dia mau persepuluhan. Oke. Jadi gimana persepuluhan kita, Pak? Kira-kira udah berapa? Bisa nggak bagi sama saya? Saya bukan pendetanya, Bu. 20% aja. Iya, saya bukan pendetanya. Lumayan. Ya, perpuluhannya enggak dikasih buat saya. Buat siapa? Ya buat pendeta lah, saya jemaatnya aja. Jadi Bapak membayar berapa? Nah, untuk perpuluhan 10% itu bagi saya masih kecil. Oh, masih kecil. Ya, Bapak gajinya berapa? ya, waktu saya bekerja dulu, saya kan sudah tua nih. Waktu saya bekerja, saya bangun rumah. Saya beli semen 20 untuk rumah saya, 20 juga untuk gereja. Akhirnya rumah saya sama gereja sama-sama berdiri. Nah, berarti itu kan hampir 50%. Mendirikan gereja apa gunanya? Ya, itu kan tempat berkumpul aja. Berkumpul siapa? Jemaatnya untuk Menyembah berbincang-bincang. siapa? Ya menyembah Yesus lah, menyembah Emang Tuhan. Yesus minta disembah? Ya, bukan minta disembah mereka, dia Tuhan tidak perlu disembah sebenarnya. Tapi Tuhan kita tidak perlu menghargai. disembah. Definisi Tuhan Menghargai. artinya apa, Pak Julius? Menghargai. Kita menghargai. Oh, menghargai Yesus saja, bukan untuk disembah. Ya, sebagai juru selamat, kita harus bukan hormat. Tuhan. Ya, Bukan Tuhan. hormat, santun. Sama orang tua kita aja kita hormat, apalagi sama Ya, Tuhan. bukan Tuhan kan? Ya. Kenapa bukan? Tuhan kan? Bilang tadi menghargai, menghormati, tapi tidak menyembah, tidak beribadah. Tapi Tuhan, gimana sih Pak? Apanya? Nggak konsekuen pernyataan Bapak bahwasannya Yesus Tuhan, tapi tidak beribadah kepadanya, tidak menyembah kepadanya. Kalau kita Hanya menghormati, menghargai. sembahyang bernyanyi di gereja itu memangnya apa? Yang nyuruh siapa Pak? Saya ngomong Yang yang nyuruh lain. siapa Pak? Yang Ya. nyuruh itu siapa? Yang Di mana gereja ada itu perintahnya? jelas, kita berdoa sembahyang. Mana ada perintahnya menyuruh ya untuk sembahyang di gereja, berdoa dengan nama Yesus tuh di mana? Tidak Padahal ada perintah.
Padahal Ya, ada justru- ancamannya kata Yesus justru akan diusir Yesus- kalian di ya, Matius 7 itu justru Pak. Yesus suruh kita sembahyang, masuk ke kamar, kunci pintu, sembahyang, berhubungan kita langsung dengan Tuhan. Pada siapa Pak? Tetapi Pada- kita sebagai manusia yang Isi sosial, doanya Jadi apa, Pak? kenapa Bapak ke gereja? ya perlu berkumpul karena sosial, Untuk perlu apa berkumpul. berkumpul? Ya, kalau kita sembahyang tuh kita berarti tidak memikirkan masalah orang lain. Di dalam jemaat itu kan ada yang tidak bisa makan. Ya, kalau ada dana ya kita bagi-bagilah. Nah, kebersamaan, hidup kebersamaan itu penting, Bu. Kebersamaan di Gereja mana, itu Pak? tempat berkumpul. Kalau hubungan sama Tuhan tidak perlu di gereja, di rumah juga bisa. Jadi siapa yang menyuruh ke gereja? Bapak ini yang mana sih pipinya, yang mana mukanya ya? Pipi semua yang aku tengok Bapak. Siapa yang menyuruh ke gereja? Tidak ada, kami yang mau Berarti berkumpul di situ. suka-suka kalian. Iyalah, bukan hari Minggu aja orang berdoa. Hari Sabtu juga bisa, hari Jumat juga bisa. Tidak harus punya jam. Karena Tuhan itu hidupnya 2 kali 24 jam. Tidak harus pakai jam kita berdoa. Yang menyuruh Kalau Tuhan persepuluhan itu juga pakai siapa, Bapak? hidupnya, kalau Papen, Tuhan itu Papen. pakai jam, Yang baru menyuruh kita berdoa. persepuluhan itu siapa? Kok suaranya anu? Bapak ngelek. Yang menyuruh persepuluhan itu siapa? Kami kalau tidak kasih persepuluhan, berarti kami membiarkan Pak Pendeta itu bekerja di luar untuk biaya hidup dia. Sedangkan dia berkorban. Pendeta itu sarjana loh. Saya tanya yang Kerja, menyuruh ya. untuk Pak persepuluhan Pendeta itu siapa? sarjana. Nah, sarjana. tanya yang Kerja, menyuruh persepuluhan hanya itu dikasih siapa? gaji 3 juta saja. Dia kan punya istri, Pak harus makan. Pak Pen. Yang menyuruh persepuluhan itu siapa? Ya, ada perintah dalam Alkitab Siap, itu perintah untuk siapa? untuk jemaat lah. Jemaat siapa? Itu kan perintah untuk suku Lewi. Emang Bapak suku Lewi? Pendeta itu memang kerja. Pendeta itu mirip sama Saya suku tidak Lewi. tanya, emang suku Lewi pakai Pendeta itu pendeta? mirip sama suku Lewi karena dilarang bekerja. Suku Lewi juga tidak boleh bekerja. Suku Lewi tidak dapat harta warisan. Saya Nah. bertanya Pak Pen. Pak Pen, yang saya tanya begini. Persepuluhan itu diterapkan untuk suku Lewi, bukan untuk umat Kristen. Ya, Suku Lewi tidak ada pakai pendeta. Karena suku Lewi tidak dapat harta warisan. Loh, Makanya kalian dia emang suku Lewi. diberikan Musa itu 10%. Dulu kalian emang suku Lewi. Pak Pendeta itu mirip sama suku Lewi karena dia tidak boleh kerja. Tidak boleh kerja. Ya, kalau dia boleh kerja, dia nggak perlu dia dikasih persepuluhan. Aduh, mirip ya Pak ya. Terus kira-kira Kristen mirip nggak dengan orang Yahudi? Siapa bagaimana? Kira-kira Kristen ini mirip juga dengan orang Yahudi nggak? Anda itu terlalu meninggikan orang Yahudi. Memangnya Saya tidak meninggikan, begini loh. Memangnya orang Yahudi pakai hukum Taurat sekarang? Saya mau tanya. Loh, Ada nggak orang Yahudi pakai hukum Taurat? ada nggak orang Yahudi menyembah manusia? Nah, sekarang tanya, ada nggak orang Yahudi pakai hukum Tauratnya? Ada. Nah, kenapa di tempat Yahudi banyak yang mencuri? Kenapa tangannya nggak ada yang dipotong kulihat? Loh, itu kisos itu untuk umat Muslim. Nah, gigi dalam hukum Taurat kan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Loh, Tidak ada. sekarang begini, Mata banyak buta. Pak, hukum Taurat pertamanya itu apa? Hukum. Sebentar. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi menyembah lebih dari satu Tuhan, yang Tuhannya berwujud menjadi manusia? Hukum Taurat itu. Ada nggak Pak? Saya tanya. Ya, Ada nggak? taruh dulu. Anda memasuk hukum Taurat harus mengerti hukum Taurat dong. Tunggu Nah, dulu. jadi- Hukum Taurat jadi juga hukum bukan untuk Taurat, Bani oke, Kristen. Ya, Hukum coba. Taurat Hukum- bukan untuk Bani Kristen. Hukum Ada Taurat nggak itu- orang Yahudi Nah. Tuhannya itu berwujud Pak? Hukum Taurat itu, ya, intinya berbuatlah sesuatu kepada orang lain seperti engkau hendak diperbuat terhadap dirimu. Berarti intinya jangan mencubit kalau tidak mau dicubit. Nah, itulah hukum Taurat intinya. Jangan dibunuh kalau tidak mau Literasinya dari dibunuh. mana Pak? Literasinya Hah? dari mana?
Ada dalam Taurat. Di mana tulisannya? Nah, Di sekarang kitab dia apa? di Taurat itu pertama-tama di hukum Taurat itu tidak boleh makan binatang. Vegetarian. Ya baca aja. Binatang. Dari Adam dan Hawa itu. Nggak ada makan Boleh binatang kamu vegetarian. makan binatang asalkan jangan lupa mafia. Itu Coba buka lagi mereka Imamat 11 Pak. makan Imamat 11. binatang, kejadian air bah. Imamat 11. Mereka makan binatang itu kejadian air bah. Ketika air bah surut, tanaman-tanaman tidak ada. Yang ada hanya binatang aja di dalam batra. Nah itulah mereka bisa makan. Sekarang Tadinya saya tanya, mereka air bah tidak dengan makan hukum binatang. Taurat apa hubungannya? Makanya hukum Taurat itu dibuat untuk kehidupan manusia Yahudi. Itu namanya aturan sipil. Kita ini sekarang memakai aturan negara, bukan aturan sipil. Apalagi Masalahnya aturan Pak, dalam sipil. Wahyu firman Tuhan di Ulangan 334 yang disampaikan oleh Musa, bahwasannya Musa memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub, bukan bagi seluruh manusia, Pak. Bagi keturunan Yakub, penjelasannya. Ya, Kalau itulah bukan jemaat sipil untuk Yakub, orang yang Yahudi. mengikuti firman yang mana, Pak? Firman siapa? Hukum sipil untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Firman siapa Yahudi. itu menyatakan hukum sipil bukan untuk Yahudi? Firman Hukum siapa? sipil dibuat Yahudi untuk Yahudi. Nggak ada yang bilang bukan untuk Yahudi. Di mana pernyataan Untuk orang itu, Yahudi. Pak?